Bu Wening, lagi ngapain? Bu Yanti, ini loh baru syuting pembelajaran, kan pembelajarannya masih daring. Bu Yanti dari mana? Tadi dari pasar. Lihat-lihat, kok PAUD Masehi? Iya, kebetulan kemarin kami harus peresmian, Bu. Hari tanggal 8 April. Bu Yanti mau keliling melihat-lihat? Mau. Nah, Bu Yanti, ini adalah halaman luar dari gedung PAUD Masehi yang baru. Di sini anak-anak nantinya akan bermain di area luar. Wah, bagus ya. Kalau ini Bu Yanti, ruang bermain indoor sama perpustakaan. Wah, anak-anak pasti senang ya kalau bisa main di sini. Betul sekali Bu Yanti, bisa bermain sambil baca buku. Iya, sih. Bu Yanti, kalau ini adalah kelas di mana anak-anak PAUD Masehi nantinya kalau sudah tidak pandemi belajar dan bermain di sini. Wah, sih, ini keren ya. Iya, biar lebih ceria, Bu. Mainnya apa mengenai? Ini permainan-permainan Bu yang digunakan buat anak-anak. Nah, supaya anak-anak bertambah kreatif ya. Betul sekali Bu Yanti, biar tambah kreatif anak. Sip. Nah, saya anak-anak saya kalau sudah besar ya, kalau masih kecil pasti tak sekolah di sini. Nanti Bu Yanti cucu-cucunya di sekolah di sini. Ya, nanti kalau cucuku jadi putus pasti tak sekolah di sini. Oke Bu Yanti. Oke, sip. Bu Yanti, saya mau menyapa anak-anak Gratia Kids yang ada di rumah. Bu Yanti mau bergabung? Wah, dengan senang hati. Sudah 1 tahun kita tidak bertemu dengan anak-anak Gratia Kids. Rasanya kangen sekali. Iya betul Bu Yanti. Halo, apa kabar anak-anak Gratia Kids? Yuk kita mau menyanyi lagu Halo apa kabar. Semuanya bangkit berdiri yuk. Ayo anak-anak bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Halo apa kabar. Halo apa kabar kamu di sana? Halo apa kabar semuanya? Halo aku dengar dari suaramu, ku tahukah kamu baik-baik saja. Halo apa kabar kamu di sini? Halo apa kabar semuanya? Halo aku lihat dari senyummu, ku yakin kamu baik-baik saja. Karena Tuhan Yesus selalu jalan bersamaku, Dia yang menjaga hidupku, Dialah pahlawan hidupku, Dialah pahlawan hidupmu. Saat kita panggil, Dia selalu hadir. Dia selalu ada di sini.
Halo, apa kabar kamu di sana? Halo, apa kabar semuanya? Halo, aku dengar dari suaramu, ku tahu kamu baik-baik saja. Halo, apa kabar kamu di sini? Halo, apa kabar semuanya? Halo, aku lihat dari senyummu, ku yakin kamu baik-baik saja. Karena Tuhan Yesus selalu jalan bersamaku, Dia yang menjaga hidupku, Dialah pahlawan hidupku, Dialah pahlawan hidupmu. Saat kita panggil, Dia selalu hadir. Dia selalu ada di sini. Teman-teman, Tuhan Yesus selalu hadir dalam kehidupan kita. Dan Dia selalu ada buat kita. Yuk kita sapa lagi teman-teman kita dengan penuh semangat. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar kamu di sana? Halo, apa kabar semuanya? Halo, aku dengar dari suaramu, ku tahu kamu baik-baik saja. Halo, apa kabar kamu di sini? Halo, apa kabar semuanya? Halo, aku lihat dari senyummu, ku yakin kamu baik-baik saja. Karena Tuhan Yesus selalu jalan bersamaku, Dia yang menjaga hidupku, Dialah pahlawan hidupku, Dialah pahlawan hidupmu. Saat kita panggil, Dia selalu hadir. Dia selalu ada di sini. Dia selalu ada di sini. Anak-anak, kita akan berdoa. Ananda Jenis akan memimpin kita dalam berdoa. Hai teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mulai kesudahan Komisi Anak Gracia Kids. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai dari awal sampai akhir. Berkati guru-guru sekolah minggu yang melayani. Berkati juga teman-teman yang dan ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bu Neng, apa sih suka dukanya menjadi guru di masa pandemi ini? Suka dukanya pasti banyak Bu Yanti, karena kita tidak pernah diperhadapkan dengan situasi seperti ini. Kita yang biasanya belajar tatap muka, sekarang online. Guru-guru harus belajar berkomunikasi melalui Zoom dan harus belajar membuat video pembelajaran. Kemudian guru-guru juga harus lebih kreatif. Tapi kami tetap bersyukur Bu, masih diberikan kesehatan sampai hari ini. Ya, berarti guru-guru harus kerja lebih ekstra ya. Betul, untuk menyiapkan segala sesuatunya supaya anak-anak itu nggak bosan dan tetap semangat untuk bersekolah. Kenapa guru-guru mau melakukannya? Ya, karena kami mengasihi anak-anak kami Bu Yanti. Karena kami sudah merasakan kasih Allah yang begitu besar.
kepada kami semua, sehingga kami pun mengasihi anak-anak yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Ya, betul Bu. Tuhan sudah mengasihi kita, jadi kita harus saling mengasihi ya Bu ya. Anak-anak Grati Akid pasti juga sudah merasakan kasih Tuhan. Yuk, kita memuji dan berterima kasih untuk kasih Tuhan kepada kita. Sambil berdiri, kita mau memuji Allah Sang Sumber Kasih, God of Love. Shine and the bird above, I can feel in the heart so tight the wonder of your love. God, you love me more than what can say, and as sure as dawn come up, you will always stay. And I praise you, God of love. And I thank you for your Son. And I praise you. God of love. Tuhan kita adalah sumber kasih. Dia sudah mengasihi kita dengan memberikan putranya bagi kita. Mari anak-anak, kita mau bersyukur, memuji dan berterima kasih untuk kasih setia. I can see in the star that shine and the bird above. So tight, the wonder of your love. God, you love me more than what can say, and as sure as the sun comes up, you will always stay. And I praise you, God of love. And I thank you for your Son. And I praise you. Oh, I praise you, God of love. God of love. Bu Neng mau nanya lagi nih, nggak apa-apa ya? Ya, boleh Bu Yanti. Bu Neng punya murid favorit nggak? Mungkin yang cantik, yang pinter, yang kaya. Wah, Bu Yanti, kita ndak boleh membeda-bedakan anak-anak karena semua anak-anak istimewa. Nah, kita mau menyanyikan lagu Aku Istimewa. Ya, betul. Semua istimewa. Anak-anak Grati Akid juga istimewa ya. Ya, yuk kita mau ajak juga teman kita Grati Akid untuk memuji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus.
Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Ngomong-ngomong soal guru, Bu Wening, kita tuh punya guru agung, guru di atas segala guru. Siapa, Bu? Siapa yo? Siapa ya? Tuhan kita Yesus. Oh iya, betul. Tuhan Yesus adalah seorang guru karena dia juga mengajar seperti guru-guru yang ada di sekolah ya, Bu? Betul. Guru adalah seorang yang mengajar. Mengajar apa aja? Membaca, menulis, berhitung, atau mengajarkan firman Tuhan. Seperti Bapak Pendeta atau guru-guru sekolah minggu di sekolah. Nah, Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita tentang siapa Allah, tentang kasih Tuhan kepada kita, dan juga apa yang harus kita lakukan selama kita hidup di dunia ini kepada murid-muridnya. Bu Yanti, siapa yang dimaksud murid-murid Tuhan Yesus? Murid-murid Tuhan Yesus itu satu, ada 12 orang murid ya yang dipilih dan dipanggil secara khusus sama Tuhan. Siapa namanya, Bu Wening? Yohanes ya, Bu? Betul. Terus ada Petrus, Ya, ada Andreas, ya masih banyak lagi, ada 12. Tapi tidak hanya itu. Orang banyak yang pada saat itu mendengarkan ajaran Yesus, itu juga murid-murid Tuhan Yesus. Berarti bukan cuma 12 itu saja ya, Bu? Bukan. Di sana ada laki-laki, juga perempuan-perempuan yang menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Anak-anak kecil ada enggak, Bu? Ada. Loh, kita juga anak-anak Gerak Yakit ini, kita semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu murid-murid Tuhan Yesus. Oh, wah keren ya, Bu. Kita juga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kalau saya nih, Bu, kan jadi guru mengajar di sekolah. Kalau Ibu mengajar di sekolah minggu. Nah, kalau Tuhan Yesus mengajar di mana saja, Bu? Tuhan Yesus itu bisa mengajar di mana saja dan kapan saja. Contohnya ya, Tuhan Yesus itu sering pergi dari desa ke kota, dari kota ke desa. Ya, terus Tuhan Yesus juga bisa mengajar di bukit seperti ini. Mengajar kadang juga beliau bisa mengajar di atas perahu. Nah, di atas perahu murid-muridnya. Kadang juga bisa mengajar di bait suci. Tapi tidak cuma itu. Tuhan Yesus bisa mengajar di pinggir-pinggir jalan. Ketika Tuhan Yesus melihat pohon ara pun, Tuhan Yesus bisa mengajar. Jadi Tuhan Yesus bisa mengajar kapan saja, di mana saja. Nah, ketika Tuhan Yesus mengajar, dia pergi sendirian ya, Bu? Oh ya enggak, Tuhan Yesus ditemanin oleh murid-muridnya yang 12 tadi. Oh, yang 12 tadi Iya. itu ya, Bu? Tapi tidak cuma itu. Tuhan Yesus juga ditemani oleh perempuan-perempuan yang pernah ditolong oleh Tuhan Yesus. Seperti Maria Magdalena. Oh iya. Tahu? Iya. Dia adalah seorang perempuan yang dulu dirasukin oleh 7 roh Iya, jahat. betul, Bu. Ya, roh jahat itu diusir.
Dan Maria akhirnya mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Dan ada juga Yohana, istri Kusa bendahara Herodes. Dia seorang yang kaya. Ya, dia juga mengikuti Tuhan Yesus, melayaninya melalui kekayaan mereka. Jadi perempuan-perempuan inilah sebagai rasa terima kasihnya mereka melayani Yesus, menyediakan makanan, mungkin menyediakan pakaian dan keperluan Yesus yang lain. Ternyata Yesus tidak sendiri ya Bu ya. Terus gimana lagi Bu? Tuhan Yesus itu kan guru yang hebat karena banyak sekali yang membantunya. Kenapa semua pada mau ikut Tuhan Yesus saat itu Bu? Iya, karena mereka sangat berterima kasih untuk ajaran dan pertolongan yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Nah, kita yang sebagai murid-murid Tuhan Yesus nih, kita juga harus mau diajar terus sama Tuhan Yesus. Tahu nggak caranya? Caranya kan Tuhan gimana? Yesus sekarang nggak ada di sini. Iya, kita kan tidak bisa melihat langsung, Tuh. ketemu langsung. Nah, kita bisa diajar oleh Tuhan Yesus dengan cara kita membaca firman Tuhan. Oh iya. Karena apa yang ada diajarkan oleh Tuhan itu ditulis di dalam Alkitab. Terus kalau kita nggak paham Bu? Oh, kan kita bisa juga belajar dari guru-guru sekolah minggu kita, Oh iya. dari guru-guru di sekolah. Oh iya. Atau mungkin kita bisa bertanya kepada Bapak Pendeta. Oh iya betul. Sekarang kita juga bisa walaupun nggak bisa tatap muka, bisa lewat WA ya Bu ya. Betul. Nah, ingat juga kita juga murid-murid dari guru-guru yang ada di sekolah, yang ada di gereja. Mungkin guru les juga kalian diajarin, guru les kalian mungkin bermain piano, bermain biola, menyanyi. Ya, guru-guru itu juga harus kalian sayangi, kalian hormati dengan cara ya mendengarkanlah apa yang diajarin. Mungkin waktu online bosan ya, Bu Neng, tapi kita tetap harus mau mengikutinya dan melakukan apa yang diajarkannya. Iya, kadang kalau bosan Bu, kameranya dimatikan. Iya. Tidak mau terlihat wajahnya. Sedih ya Bu Neng ya. Sedih Bu kalau lihat seperti itu. Berarti kita nggak boleh seperti itu anak-anak Gratia Kids ya. Iya. Harus semangat dan taat ya Bu. Betul. Seperti siapa ya Bu? Seperti para perempuan yang mengiringi Yesus. Dia melayani Yesus dengan baik, menyediakan makanan minuman. Kita juga bisa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus dengan cara rajin membaca firman-Nya, rajin Berdoa ya Bu. berdoa dan melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan juga kepada guru-guru kita menghormati mereka ya. Meskipun bosan, kalian harus mau tekun, rajin belajar apa yang guru-guru kita ajarkan. Selain itu kita bisa apa lagi Bu? Tadi kan nih kita sudah mendengarkan ajarannya, kita sudah mau taat. Ketika diajar kita mau, walau online kita buka kameranya, kita mendengarkan. Berhenti di situ aja atau ada lagi Bu yang harus bisa kita lakukan? Kan harus mengasihi juga ya Bu ya, dengan cara-cara berdoa buat mereka, buat guru-guru kita supaya mereka tetap sehat, tetap kuat dan diberi kemampuan untuk dapat mengajar dengan baik supaya anak-anak nggak bosan. Oh iya, berarti kita bisa tadi taat dengan cara saat belajar mengikuti aturan. Kemudian kita juga bisa mendoakan. Nah, tapi kan kadang guru-guru tidak tahu Bu kalau kita nih anak-anak Gratia Kids yang di rumah kan sudah mendoakan guru-guru. Guru-guru tidak tahu Bu, supaya guru-guru tahu nih, oh ternyata anak-anaknya memperhatikan dan ternyata anak-anak adalah murid-murid Tuhan Yesus yang mengasihi gurunya. Gimana Bu? Ini anak-anak, ini aktivitas kita pada persekutuan sore hari ini. Kita akan menyatakan kasih kita kepada guru-guru kita, bisa guru di sekolah, bisa guru-guru sekolah minggu. Kalian bisa membuat puisi atau surat cinta. Oh, surat cintanya tapi kepada guru ya Bu? Kepada guru. Iya. Atau
kalian bisa juga membuat video. Misalnya, Bu Fening, aku kangen dengan kamu. Iya, sekarang kan banyak sekali anak-anak yang suka kayak ngevlog gitu ya Bu ya. Nah, kalian yang mau mengirimkan kepada guru-guru di sekolah, kalian bisa minta orang tua kalian untuk mengirimkannya ke sekolah. Dan bagi anak-anak yang mau mengirimkan untuk guru-guru sekolah minggu, bisa minta orang tua kalian mengirimkan di sekretariat gereja. Jadi kalau nih anak-anak Gratia Kids mau menunjukkan kasihnya kepada guru-guru, bisa bikin tadi ya Bu, puisi, surat cinta, gambar Bu, kalau ada yang pinter gambar. Boleh, mau sesuatu yang unik yang dibikin sendiri boleh. Wah, supaya ibu guru, bapak guru tambah semangat ya Bu. Ya. Betul, supaya tahu kalau anak-anak itu mengasihi guru-guru mereka. Iya, dan memperhatikan ya Bu. Betul. Ya, anak-anak, sekarang ada ayat hafalan untuk kalian hafalkan. Ayat hafalan ini berisi tentang perkataan Tuhan Yesus untuk kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita ulang satu kali lagi ya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Hari ini 2 Mei adalah Hari Pendidikan Nasional. Anak-anak yang ada di rumah, kita adalah murid Tuhan Yesus yang harus mau belajar firman Tuhan dan taat. Ya, ingat juga anak-anak, kalian adalah murid-murid dari guru-guru yang ada di sekolah maupun yang ada di gereja. Jadi kalian harus menghormati dan menghargai mereka dengan cara mendengarkan ajaran mereka dan melakukannya. Kita akan mengakhiri persekutuan Gratia Kids pada sore hari ini dengan menaikkan pujian Guruku. Sebagai doa, kita mau diajar dan taat. Ku ingin seperti-Mu Tuhan, ku ingin menjadi murid-Mu, ku ingin mengikut teladan-Mu dalam hidupku. Guruku, ku mau diajar oleh-Mu, guruku, ku mau taat kepadamu, guruku, bentuklah aku menjadi serupa dengan-Mu. Tuhan Yesus guruku, Engkau mengajariku dalam wujud kebenaran dalam pribadi-Mu. Tuhan Yesus guruku, Engkau menjadikanku sebagai murid Tuhan yang berhati sungguh. Ku ingin seperti-Mu Tuhan, ku ingin menjadi murid-Mu, ku ingin mengikut teladan-Mu dalam hidupku. Guruku, ku mau diajar oleh-Mu, guruku, ku mau taat kepadamu, guruku, bentuklah aku menjadi serupa dengan-Mu.
yang berhati sungguh. Anak-anak, kita akan mengakhiri persekutuan kita sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah memimpin persekutuan kami dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan, tolong kami untuk mau menjadi murid-murid Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan. Kami juga mau menjadi murid-murid yang baik bagi guru-guru kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan terus menyertai kami dan memberikan kami kesehatan dan semangat dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan berdoa. Amin. Anak-anak Gratia Kids tetap semangat sekolah ya. Meski dari rumah saja. Yuk kita yel-yel Gratia Kids supaya lebih semangat. Gratia Kids bertumbuh dalam Kristus. Sekali lagi ya. Gratia Kids bertumbuh dalam Kristus. Sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan ya. Dadah. Tuhan memberkati.